Oke, saudara, kalau saudara bawa bawa Alkitab, baik itu di Alkitab yang buku atau di ponsel saudara, saudara bisa buka di Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Atau bisa lihat juga di screen, kita akan bicara soal stewardship, tentang bagaimana pengelolaan. Udah ketemu semua? Di sini masih ada yang bawa Alkitab dalam bentuk buku nggak? Ada nggak? Nggak ada ya? Wih, hebat loh, nggak ada loh. Luar biasa. Oh, ini Jakarta ya, kalau di kampung tuh masih, saya bawa Pak, yang di handphone malah nggak ada. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan bacakan pelan-pelan biar saudara bisa ikutin ceritanya. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Terima kasih saudara telah mengundang saya di gereja ICI. Terima kasih juga buat teman saya, Yohanes dan Henny. Saudara, hari ini saya akan bicara soal Yesus bilang begini, hal kerajaan surga seumpama. Jadi ini satu perumpamaan ya. Dibilang begini, perumpamaannya gini, Yesus bilang hal kerajaan surga seumpama 10 gadis. Betul? Yang 5 dia bilang bijaksana, yang 5 lagi apa? Bodoh. Jadi cuma ada 2 tipe. Nggak ada tipe yang ketiga, nggak ada. Kadang-kadang gue bijaksana, kadang-kadang gue bodoh. Nggak ada. Tengah-tengah tuh nggak ada. Either dia bijaksana atau dia bodoh. Dan kalau saudara baca di Alkitab, setiap kali ada kata gadis, itu bicara soal gereja Tuhan. Betul saudara? Dia mempelai, Tuhan Yesus itu mempelai kita. Kita ini gereja adalah istrinya Tuhan. Amin saudara? Jadi setiap kali ada kata ini, Tuhan sedang bicara soal gerejanya. Artinya begini, artinya cuma ada 2 tipe orang di dalam gereja. Bukan soal iman, karena kita semua diselamatkan saudara. Kita terima Yesus, percaya pada Tuhan. Cuma ada yang tipe bijaksana, ada yang tipe bodoh. Nah, saya bukan tipe orang yang suka menghakimi, tapi saudara bisa lihat diri saudara selama khotbah disampaikan, saudara masuk di yang mana? Jangan saudara dengar firman Tuhan, waduh puji Tuhan, aku bijaksana banget loh. Tuh yang bodoh sebelah gua tuh. Atau saudara pikir, ya ampun dia ngomongin gua nih. Selama ini saya bodoh ternyata. Dia bijaksana. Saudara cek aja, kalau misal in case saudara tahu saudara bijaksana, terus saudara bilang gini, aku pengen yang bodoh, ada caranya nanti. Tapi in case saudara bilang, wow, gua bodoh selama ini ya, gua mau berubah jadi bijaksana. Ada caranya juga, gampang, semua diberitahu di sini. Dan ini akan mempengaruhi kehidupan saudara. Alkitab sini bilang begini,
perbedaan yang bodoh sama yang bijaksana cuma satu, kecil. Sama-sama punya pelita. Cuma yang bijaksana dia bawa minyak dalam buli-buli pelitanya. Betul? Yang bodoh gak tahu kenapa dia gak bawa. Mungkin dia pikir pelitanya pakai baterai atau gimana. Dia gak bawa minyak. Jadi gak bisa nyala tentunya. Pelitanya gak mungkin bisa nyala. Punya karunia, punya semua dari Tuhan, tapi gak punya minyak. Akhirnya gak jadi apa-apa juga. Banyak orang Kristen, mereka Tuhan udah kasih semua. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tadi kebaktian 2 saya bicara soal Yohanes pasal yang ke-16. Di Yohanes 16 dibilang begini, semua yang Bapa punya sudah diberikan kepada Yesus. Dan Yesus berikan kita Roh Kudus agar dia bisa menolong kita, bisa pakai semua yang Bapa kasih ke Tuhan Yesus tadi. Nah, di sini saudara, Alkitab mengatakan seringkali kebodohan itu bukan faktor Tuhan, tapi faktor kitanya dan kita bisa berubah di situ. Yang bijaksana punya pelita, bawa minyak. Yang bodoh punya pelita tapi nggak bawa minyak. Saya belajar satu hal saudara. Di hidup ini perbedaan orang bijaksana dan orang bodoh bukan tergantung di sekolah mana dia bersekolah. Bukan tergantung di mana negara dia berada. Bukan tergantung dari orang tua siapa dia lahir. Bukan tergantung dari tes IQ, IQ dan sebagainya. Tapi tergantung cuma satu hal ini aja. Dia persiapan atau tidak. Orang bodoh, dia persiapan, dia akan bijaksana. Orang sebijaksana apapun, orang sepintar apapun, dia gak pernah persiapan, dia akan jadi orang bodoh. Bisa mengerti ini teman-teman? Kan cuma soal persiapan doang. Dan dalam hidup ini, suatu negara maju nggak maju, usaha maju nggak maju, cuma tergantung dari satu hal ini, persiapan. Banyak orang gagal karena dia mempersiapkan hidupnya untuk gagal. Dia nggak mempersiapkan hidupnya untuk berhasil. Bodoh itu suatu persiapan, dia nggak persiapan, itu kebodohan. Satu kali di kota Sydney, ini ada teman-teman dari Sydney banyak di sini. Saya dibilang jangan sebutin nama. Banyak banget teman-teman saya di sini yang dari Sydney. Karena Pastor Joe dan Ibu Heni juga dari Sydney, kita sering pelayanan bareng. Jadi satu kali kita pelayanan, biasanya gereja itu kalau pelayanan tuh yang paling sibuk itu apa saudara? Kalau nggak Christmas berarti Paskah, bener nggak? Udah sibuk banget itu pasti. Bahkan banyak orang yang melarikan diri ke luar negeri biar nggak terlibat pelayanan. Iya kan. Tapi kalau Christmas itu wah Christmas spektakuler, ini segala ada drama yang pelayan-pelayan Tuhan tuh sibuknya minta ampun. Ada yang nari, ada yang choir, musik bikin aransemen yang baru, latihan lagi, lightingnya, sound systemnya, keluar dana, kostum dan sebagainya. Sama Paskah itu sibuknya minta ampun. Kalau gereja Indonesia saya bilang dan ulang tahun gereja. Kalau di Bule gak ada ulang tahun gereja. Nah saudara, satu kali di gereja saya juga dulu gitu kita bikin. Lagi Paskah itu Good Friday, acara. Sabtu udah undang hamba Tuhan, KKR, acara. Belum kalau ikut retret juga sekalian. Minggunya Paskah, acara lagi, pagi sampai sore. Acara terus. Lalu saya lihat satu teman saya, dia penari juga, singer juga, semua dia ikut. Drama juga. Sambil latihan, dari pagi sampai sore kita latihan, dia selalu bawa buku. Dia sambil belajar. Jadi saya tanya, lu ujian? Pasca kok ujian sih? Iya nih Senin ujian nih gua. Terus dia bilang, doain gua dong. Wah, lu mana ada waktu, kita penuh loh, nih jadwal penuh. Gak mungkin bisa latihan, gak mungkin bisa belajar. Terus saya tanya sama dia, sama anak ini, kamu di sekolah pinter gak sih? Ya gitulah. Saya sih berdoa biar pinter dia bilang. Terus dia bilang begini sama saya. Dia bilang, saya tanya sama dia, kamu kalau nilai paling bagus apa? Ya biasa sih kalau di Australia itu kan ada pass, kredit dan distinction, high distinction. Ya biasanya sih pass lah kak. Kalau ada mujizat, berkat ya ada kredit lah. Tapi kalau distinction, high distinction jarang kak itu mah pertolongan Tuhan tuh susah itu. Terus, oh jadi kamu gak pernah dapat distinction, high distinction itu gak pernah? Aduh gak pernah dia bilang. Makanya doain saya kak, sudah pelayanan nih semua buat Tuhan dia bilang.
Terus saya bilang sama dia, aduh menurut gua sih lu Senin bisa-bisa gagal ini. Jangan gitu dong Kak. Terus saya tanya sama dia, ntar nextnya saya doain deh. Dan biasa abis ujian saya tanya gimana? Ya cuma pas aja biasa normal, 60 dapat 60 normal lah. Dia bilang makanya doain dong Kak, nanti biar ujian yang berikut saya bisa bagus. Saya tanya, emang next ujiannya kapan? Tesnya kapan? Examinationnya? Masih 1 bulan lagi. Terus saya bilang sama dia begini, saya doakan kamu dengan satu syarat. Kamu bisa baca kalau baca ujian itu baca 2 kali. Bisa gak kamu janji baca 6 kali? Setelah baca 6 kali saya doakan kamu. Pasti nanti Tuhan bekerja. Dan dia mulai bilang, bener ya? Iya bener. Akhirnya dia mulai sebulan itu, gimana? Udah doain belum? Gue bilang, lah kamu baca berapa kali? Baru 2 kali. Baca lagi. Nanti 6 kali baru saya doain. Udah berapa minggu sebelum, 2 minggu sebelumnya. Udah baca belum? Udah. Berapa? 3 kali. Cukup dong. Ya kan 6 kali janjinya. Nggak 6 kali nggak doain. Terus akhirnya dia bilang lagi, udah nih udah 5 kali, doain dong. Dia bilang kan 6 kali janjinya. Apa yang terjadi? Sehari sebelum dia ujian, dia bilang, Kak aku udah baca 6 kali nih. Doain dong. Udah tenang, gue doa mah sampai 5 menit jadi men, saya bilang gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu dia ujian, sorenya dia langsung telepon saya, dia WA. Dia bilang begini, Kak, doa kakak luar biasa loh. Kakak tahu nggak? Itu seolah-olah semua soal itu Tuhan kasih tahu di depan saya. Saya bisa semua Kak. Wah tuh thank you dah. Saya bilang jangan bahagia dulu. Tunggu sampai dapat hasil. Benar. Jangan overjoy lah saya bilang begitu. Kira-kira sebulan kemudian saudara, ditanya di gereja, siapa yang mau bersaksi? Ini anak maju Cos. Dia maju. Dia bilang, saudara-saudara, aku tuh dulu kalau ujian itu dapat 60, pertolongan Tuhan 70, dapat kredit. Tapi sejak didoakan oleh Kak Eto, itu Tuhan bekerja. Pertama kali dalam hidupku aku dapat nilai tertinggi high distinction. Cuma salah dikit karena lupa koma apa titik dia bilang begitu. Tapi itu luar biasa. Jadi saudara yang mau nilainya bagus, maju didoain sama Kak Eto katanya begitu. Saya kebanjiran diminta doain ujian saudara. Pertanyaannya, di mana mujizatnya saudara? Doa saya atau persiapan dia? Saudara gak percaya doa ya? Kalian udah pakai kekuatan sendiri sekarang ya. Sejak saat itu saudara, mujizat itu gak berhenti. Dia terus mendapat high distinction, high distinction. Nasibnya berubah. Sekarang dia pegang satu perusahaan besar. Apa yang terjadi? Saya lihat catatan notes-nya dia. Dia bilang begini, untuk berhasil nomor 1 persiapan, nomor 2 persiapan, nomor 3 persiapan. Yang keempat apa? Yang kelima apa? Yang keenam, yang keras. Persiapan akan membuat saudara berhasil. Mungkin selama ini saudara gagal, bukan faktor kutukan saudara. Karena lu gak pernah persiapan bos. Benar gak? High distinction itu tergantung persiapan kita. Satu kali teman saya tadi saksian juga di kebaktian pertama, namanya Keiichi Enomoto, orang Jepang. Dia bertobat dari Jepang, sekarang dia jadi orang Australia, dia masuk Kristen, kita baptis dan sebagainya. Kuliah di Australia. Lalu si Keiichi ini saudara, dia di gereja, dia gak bisa nyanyi bos. Dia gak bisa main musik, gak bisa main drum, gak bisa main keyboard, gak bisa main bass. Gak pernah dijadwal di mimbar yang agung. Dia selalu bantu-bantu nge-set up kursi, angkat-angkat speaker. Itu aja pelayanan dia. Orang Jepang. Tapi dia belajar desain grafis. Tahu desain grafis ya? Dia belajar desain grafis. Dan si Keiichi Enomoto ini saudara, dia datangin jemaat-jemaat. Hey, lu mau punya bisnis card gak? Gua desain buat lu. Free, gampang free. Semua pada mau dong. Wah, jadi semua tuh punya bisnis card didesain sama si Keiichi Enomoto tadi. Saya juga bikin. Dan lucunya nih dasar orang Jepang. Lebaynya minta ampun Jepang. Orang kalau bikin desain gitu paling 2 macam gitu ya. Dia bisa bikin sampai 18, 20 macam, kita disuruh milih. Bisa bilang yang nomor 7 bagus. Tapi yang nomor 14 nih gua banget nih. Kita bisa milih.
Tahukah saudara, sampai kop surat, sampai perusahaan punya desain logo, dan dia bikin for free saudara. Waktu giliran lulusan, semua teman-teman di gereja nyari kerjaan. Keiichi gak nyari kerjaan saudara. Perusahaan-perusahaan besar nyari dia. Ini di Australia loh saudara. Kenapa? Karena waktu mereka lihat CV-nya dia, orang lain cuma berapa lembar doang. Pengalaman kerja, no. Baru lulus. Keiichi, dia bikin kartu. Dia taruh semua CV dia, semua karya-karya dia taruh semua. Bikin flyer Christmas, bikin semua dia taruh. Perusahaan-perusahaan besar melihat itu, mereka nawar harga. Mereka pikir ini anak mahal banget saudara. Akhirnya Keiichi bilang, bro gue mesti ambil yang mana? Which one do I have to choose? Yang ini nawarin gue gaji segini, ini nawarin gue gaji segini, ini. Pertanyaan saya saudara, apakah itu hasil doa dan mujizat? Ataukah itu hasil persiapan Keiichi? Halo? Persiapan Keiichi saudara. Hari ini Keiichi menjadi seorang produser film. Beberapa filmnya saya pernah datang, saya lihat dia salah satu bintang filmnya itu Angelina Jolie saudara. Dan dia juga main di film itu. Beberapa film dia bikin, termasuk Wolverine, salah satunya dia yang bikin juga saudara. Keiichi Enomoto. Graphic design bisa bikin film. Kok saudara tanya dia, kok bisa sih? Jawabannya apa saudara? Persiapan membuat saudara bijaksana. Apa yang saudara gak bisa, saudara siapkan akan terjadi saudara. Mungkin sekali kita gagal, karena tadi kita cuma gak persiapan aja. Saudara pernah gak ketemu teman saudara, terus saudara lihat hasil karya dia, gini doang mah gue juga bisa. Cuma dia persiapan, lu kagak. Terus sudah, tahu gitu gue persiapan. Pernah ngalamin gitu enggak? Setiap orang berhasil kita lihat, gue juga bisa kalau gitu doang mah. Tapi dia ngelakuin, lu enggak. Semua orang-orang hebat itu bukan karena dia hebat, karena dia persiapan saudara. Saya bisa main musik, saya lihat musik-musik yang hebat bukan karena pemainnya jago, karena mereka kompak, karena mereka persiapan. Album-album terkenal itu pemainnya biasa aja. Tapi persiapan akan membuat mereka bijaksana. Persiapan akan membuat mereka berhasil. Dan kalau saudara persiapkan, Tuhan apalagi dia bisa membuat saudara sangat berhasil. Halo? Persiapan itu hal yang paling luar biasa saudara. Makanya Tuhan bilang gini, yang bijaksana ini punya pelita. Yang bodoh juga punya pelita. Cuma yang bodoh gak persiapkan. Saya bisa kasih contoh banyak dalam hidup ini. Orang persiapan akan melihat hal-hal yang luar biasa. Saudara gak perlu ke motivator, saudara gak perlu pakai coach. Saudara persiapan lewat semua itu saudara. Gak usah perlu konseling. Saudara persiapkan aja ada jalan terbuka buat saudara. Pernah ngalamin gak? Begitu saudara mulai persiapan, kayaknya ada aja keberuntungan terjadi dalam hidup saudara. Amin saudaraku. Waktu saudara ada masalah, persiapkan yang saudara bisa lakukan. Pintu-pintu yang lain akan terbuka dengan sendirinya. Jadi orang yang bijaksana apa saudara? Persiapan. Orang yang bodoh apa? Tidak persiapkan. Pertanyaan saya, saudara masuk di yang mana? Udah tahu gue selama ini bijaksana ternyata. Atau saudara pikir, ya ampun, simple banget, gue mesti berubah nih. Saudara masuk yang mana saudara? Gaji Anda, pendapatan Anda hanya tergantung dari apa? Persiapan saudara. Orang berani bayar mahal kepada orang-orang yang siap. Ya lu kayak begitu mutunya, mana ada yang mau bayar? Mana ada yang mau ngasih tip? Datang melayani cemberut, datang melayani kotor, datang melayani enggak ini. Ya enggak bijaksana saudara. Harga yang bagus sama harga rendah tergantung cuma dari persiapan. Kulitnya sama, dari sapi yang sama. Cuma yang satu didiamkan, dipakai segala macam. Akhirnya bisa jadi tas yang mahal. Yang satu asal-asalan, ya jadi tas murahan. Bukan soal yang ini harganya mahal dari luar negeri. Karena dia siapkan dengan baik saudara. Benar gak? Saudara mau bikin apa yang mahal tergantung persiapannya. Saudara mau cantik, saudara mau jelek, tergantung apa saudara? Bukan perawatannya, persiapannya. Benar gak?
Bukan tergantung di mana saudara operasi. Persiapkan aja yang baik. Saudara sakit atau nggak sakit tergantung apa? Lu nggak siapkan hidup lu untuk sehat. Jadi lu sakit. Virus itu akan takut dengan orang yang persiapkan hidup sehat. Saya tadi bilang, papa mama saya nggak pernah sakit. Bukan karena Tuhan lebih memberkati mereka, tapi karena mereka makannya udah bener. Nggak banyak makan gorengan. Apalagi mama saya. Batasi banget makan babi, saudara. Bukan berarti nggak boleh, tapi dia batasi. Kenapa? Dia tahu fat dan gula nggak bagus buat tubuhnya. Saudara makan enak-enaknya, wah party segala macam, terus saudara sakit. Bro, lu menghancurkan diri lu sendiri. Nanti yang kaya mana? Singapura, saudara mesti pergi ke Penang lagi, ke Singapura lagi, mesti minum vitamin ini, vitamin itu. Cuma terjadi karena apa? You are lack of the preparation. Mau diterusin atau cukup nih? Kayaknya persiapan udah cukup lah ya persiapannya. Jadi pulang, saudara coba lihat. Bagian apa dalam hidup saudara yang saudara mau berubah, yang saudara mau berhasil, yang saudara mau lihat hal-hal besar terjadi. Mulai persiapkan. Dalam persiapanlah Tuhan menyertai saudara. Mujizat terjadi waktu saudara persiapkan. Bukan terjadi waktu Anda sedang berdoa. Amin. Stop iri-iri sama orang lain. Stop iri sama orang yang bijaksana. Orang bodoh bisa persiapan, dia bisa jadi bijaksana. Hal yang kedua, dibilang begini. Saudara mulai lihat kata-kata orang bodoh dan orang bijaksana. Orang bijaksana, waktu normal dong, mempelai gak datang-datang. Pada ngantuk gak kira-kira saudara? Ngantuk dong, bener gak? Ngantuk. Yang bodoh ngantuk gak? Yang bijaksana ngantuk juga gak? Normal dong, bijaksana ini semua ngantuk. Mereka tertidur. Tapi ini yang bikin perbedaan. Waktu mereka tertidur, tiba-tiba mempelai datang. Dan ini yang terjadi. Wah, ada suara mempelai datang. Mereka semua bangun. Saudara perhatiin baik-baik. Orang yang bijaksana mempersiapkan pelita mereka. Orang yang bodoh baru sadar. Kesadaran seringkali datang terlambat. Sebelum terjadi, saudara persiapkan dulu. Apa yang terjadi? Orang bodoh pasti ngomongnya begini. Saudara baca di Alkitab tadi, apa yang orang bodoh? Berikan sedikit dari minyakmu. Orang bodoh selalu berikan sedikit. Bro, minta waktu sedikit dong bro. Pinjam sedikit bro. Aduh gue lupa bawa dompet. Ada aja. Tadi kepake. Ada aja alasannya. Kalau saudara punya orang-orang sekitar saudara. Saudara tahu ini orang bijaksana atau bodoh. Dulu saya punya teman di Sydney gitu. Setiap kali mau bayar, aduh gue lupa. Lupa apa lu? Setiap kali mau ini lupa aja. Berikan sedikit dong. Selalu berikan sedikit. Sedikit-sedikit. Little excuse lama-lama menjadi apa? Great mountain excuse. Orang cari alasan itu biasanya orang bodoh. Tapi perhatikan saudara, orang bijaksana ngomongnya apa? Saudara baca. Orang bijaksana bisa berkata tidak. Tapi kok dia tega sih? Orang bijaksana bukan berarti harus bilang iya terus. Tahukah saudara, orang lebih banyak gagal karena kebanyakan ngomong iya. Tapi kalau saudara bisa ngomong tidak, hidup akan lebih banyak berhasil. Yuk makan lagi yuk, udah cukup. Tidak. Berani berkata tidak saudara. Tidak akan menyelamatkan hidupmu. Berikan sedikit dong. Tidak bro. Tolong ini dong. Tidak bro. Enggak semua. Berikan solusi. Karena saudara bermain sama orang bodoh. Mereka selalu begini terus. Sedikit dong. Enggak bijaksana. Mulai berkata tidak. Mungkin hidupmu banyak dalam masalah. Karena engkau semua diiyain. Orang gitu enggak. Tapi aku enggak enakan. Enggak enakan itu jadi benar-benar enggak enak. Jangan jadi orang gak enakan, ngomong tidak udah. Tapi dia pernah ini loh, dia ini adik gue loh. Ini. Orang yang paling banyak bikin masalah itu selalu adalah orang-orang di sekitar kita yang bodoh saudara. Mulai ngomong tidak. Tapi orang bijaksana mereka bilang ini, mereka ngomong tidak tapi mereka berikan solusi. Bilang ini, lebih baik, kasih tahu yang lebih baik. Lebih baik kamu pergi ke penjual minyak dan apa? Beli di situ.
Orang bijaksana selalu memberikan solusi. Saudara kalau cari teman yang bukan yang ngomong iya terus. Kesini yuk iya, ini yuk iya. Cari orang yang bisa ngomong tidak sama saudara dan bisa berikan saudara solusi. Amin. Cari orang-orang yang berikan solusi pada saudara, itu penting. Ada beberapa orang teman saya yang selalu kasih solusi. Setiap kali ketemu bukan ngomongin si ini, ngomongin si A, ngomongin si A. Orang bijaksana gak ngomongin orang bro. Gak begini nih, aduh gue begini nih, nah lu mampus lu, udah gue bilangin sih. Emang nasib lu tuh begitu. Bukan, mereka gak menghakimi. Ngomong tidak bukan berarti saudara gak sayang dia. Justru karena saudara sayang dia, makanya saudara ngomong apa? Tidak, tapi saudara kasih dia solusi. Lebih baik lu belajar, lebih baik lu putus, lebih baik lu tinggalkan semua itu. Kasih yang lebih baik saudara. Ya kak, 10 menit ya kak. Lebih baik 10 menit daripada tidak sama sekali kak. Amin saudaraku. Saudara mengasihi seseorang, kasih solusi yang lebih baik buat dia. Saudara, saya tiap hari kalau saya gak ketemu orang punya masalah, hidup saya stres. Karena hampir tiap hari ketemu orang dan saya gak bisa. Saya harus banyak ngomong tidak dan kasih mereka solusi. Bro, lebih baik lu tinggalin, lebih baik lu putus. Ini gak bagus ke depannya, ini different degree. Kasih solusi. Saudara, dengar baik-baik. Di Taman Eden aja orang bisa jatuh dalam dosa loh. Saudara pikir di gereja gak bisa jatuh dalam dosa. Hawa itu jatuh justru di Taman Eden. Di tempat Tuhan ada. Bisa jatuh. Saudara pikir setan gak ada di gereja. Di Taman Eden aja ada. Seandainya Hawa. Oh tidak. Selesai ceritanya. Tapi diajak ngobrol. Bener gak saudara? Udah tahu ini setan. Dia ajak ngobrol. Udah tahu orang bodoh, diajak ngobrol lagi. Pasti nasihatnya, ajakannya apa? Bodoh semua. Mungkin kita gagal karena kita wrong people around kita, saudara. Orang-orang yang salah di sekitar kita. Tradisi yang salah di sekitar kita. Tinggalkan semua itu, saudara. Yang berikutnya, saudara. Sukses selalu bukan karena yes. Sukses karena keberanian untuk berkata tidak. Ini yang terjadi. Orang yang bodoh, mereka pergi cari minyak. Pergi ke penjual minyak. Dan orang yang bijaksana, mereka bersiap. Katakan berjaga-jaga. Katakan sekali, berjaga-jaga. Sebutkan nama saudara. Saudara Eto berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu artinya begini. Dalam hidup ini kita gak tahu. Tapi yang saya tahu, Tuhan akan menolong orang yang siap. Tuhan akan memberkati orang yang berjaga-jaga. Bisa mengerti nih teman-teman. Kasih satu contoh, 10 menit. Udah kurang banyak kali ya. Kalau bensin itu udah nyala tuh. Satu kali di kota Sydney, ada satu butik. Butik ini khusus jualan sepatu. Dia desain sepatu wanita tentunya. Dan dia jualan sepatu. Sepatu buat party, pakai hak tinggi dan sebagainya. Jadi orang bisa pesan. Satu kali satu ibu, satu cewek lah wanita, dia mau party di Opera House. Ada pesta, lalu dia chat ke butik ini. Dia lihat Instagramnya, wah model-model sepatunya, dia chat sama ini. Saya ada pesta nih. Terus dari butik ini bilang gini, Kak, kami siap bantu Kak. Kakak tolong kirim baju yang dipakai seperti apa, jadi kita bisa kasih option sepatunya seperti apa. Oh, enak sekali. Dia foto bajunya cekrek. Warnanya satu warna, dia kirim. Oh, kita kasih option. Bisa sepatu yang ini cocok atau sepatu yang ini. Kakak nomor berapa? Oh, saya nomor 30 sekian, dia bilang gitu. Oke, kita kasih 2 nomor. Jadi kalau ini misalnya kegedean atau kekecilan, ada nomor yang berikutnya lagi nih. Biar pas gitu. Terus dikasih sama tokonya bilang gini, kakak suka yang mana? Oh aku suka yang ini. Daripada susah-susah, kita bawain beberapa macam kak. Kakak tinggal milih. Terus gimana? Saya mesti ke toko, saya gak ada waktu. Saya ntar sore udah mesti party, mesti pesta di Opera House. Tenang kak, nanti kakak sampai di sana jam berapa?
party jam 7, jam 6.30 nanti orang dari toko kami akan datang bawa sepatunya. Wow, servis banget dong. Persiapan yes. Apa yang terjadi saudara? Wah, terpukau. Belum mulai pesta, udah viral di seluruh Sydney. Dia cewek ini foto sepatunya, dia bilang gila guys. Ini gue mau party, gue didatengin, desainnya dikasih beberapa pilihan, nomornya, disuruh milih lagi. Servisnya luar biasa. Gue gak perlu ke tokonya datang ke depan pintu pesta. Gue tinggal ganti. Wah viral, wah gue hebat, semua kasih pakai tanda hati lah, segala macam. Viral sekali. Akhirnya orang ini pesta, wah semua udah pada like, pada ini ada yang telepon ke tokonya. Membernya tadi follower bertambah banyak, cuma dalam waktu setengah jam. Apa yang terjadi? Belum masuk ke acara dance, baru party setengah jam. Tiba-tiba saudara, you can guess. Apa yang terjadi? Haknya patah. Haknya patah. Bahasa Ibraninya shit happen. In life shit do happen. Bener gak? Kita gak tahu. Seringkali kotoran tuh kena aja. Lagi sial aja. Tapi orang yang bijaksana gak takut dengan kesialan saudara. Apa yang orang ini lakukan? Dia bilang gini, oh begitu ya kak. Kak tenang kak, tenang kak, tenang kak. Kita akan datang kembali. Kita akan kasih sepatu yang baru. Yang sama persis. Biar kakak bisa pakai lagi. Gak perlu bayar kok kak. Ini komplimen dari kita. Mohon maaf kak. Tahukah saudara, kerendahan hati akan membuka orang yang marah menjadi sahabat. Apa yang terjadi saudara? Orang ini begitu dikasih ini, foto lagi, datang dikasih yang baru. Terus orang dari toko bilang gini, in case kalau misalnya patah lagi, kita udah siapin yang baru kok, kakak simpen aja. Nanti kita ambil. Free. Wah ini ibu digituin, dia foto lagi gak saudara? Dia foto lagi. Viral lagi. Padahal tadi udah viralnya udah jelek nih. Apaan toko apaan ini, baru pakai setengah jam haknya patah. Dia foto lagi, ih gila guys. Toko ini gue maki-maki malah datang minta maaf. Gue dibawain sepatu yang baru. Dan dibawain 2 lagi. Wah tambah viral. Langsung itu follower dari yang sini naik. Persiapan berjaga-jaga pintu akan naik tinggi buat saudara. The best marketing itu bukan cuap-cuap. The best marketing, do your best. Persiapkan, berjaga-jaga. Berikan yang terbaik. Orang itu ngomong. Apa? Ngomong. Kalau lu bikin yang jelek, orang akan ngomong. Kalau lu bikin yang bagus, orang juga akan ngomong. Bener gak saudara? Either good or bad, orang akan ngomong. Sayangnya, orang bodoh, dia gak bisa merubah sesuatu the shit tadi. Hal yang jelek, dia gak bisa berubah itu. Saya bisa beritahu pada saudara, Tuhan kita paling jago merubah justru yang gak benar. Justru saudara datang dengan kerendahan hati. Ketemu customermu, ketemu orang yang menyakiti saudara. Berikan yang lebih baik lagi. Ada yang bilang gini, kalau ada orang mengajak kamu berjalan berapa? 1 mil. Jalan 2 mil bro. Kalau ada orang bilang minta bajumu, kasih juga jubahmu. Kalau orang Indonesia pasti ngelunjak tuh. Ini gak dapat ini, kenapa gak dapat ini? Wah itu orang Indonesia. Untungnya ini bule gak begitu saudara. Extra meal, kasih bonus, kasih. Apa yang saudara tabur, itu akan kembali berlipat ganda. Karena satu klien ini, perusahaan butik sepatu ini melonjak naik. Orang bilang gini, waduh Tuhan gak adil ya, gue mau kayak begitu. Lu siap gak berjaga-jaga gak? Engkau siap merubah gak? Waktu hal yang jelek terjadi, engkau bisa merubah itu atau enggak? 1 menit ya. Waktu habis. Kak, habis kak. Saudara mau bijaksana? Mau berhenti berbuat bodoh? Yang pertama, apa yang saudara mesti lakukan? Katakan yang keras. Apa? Yang kedua apa? Yang ketiga?
Kalau ada orang mau berikan sedikit, apa yang saudara mesti katakan? Terus apa yang saudara mesti lakukan? Berikan solusi. Jangan sombong, dasar lu. Jangan, kasih solusi. Saudara menolong dia. Dan yang ketiga, apa yang terjadi? When shit happen, apa yang saudara mesti lakukan? Apa? Berikan lebih baik lagi, saudara. Kita nggak tahu hidup ini seperti apa. Tapi yang kita tahu, waktu kita mau melangkah, ada hal yang baik akan terjadi dalam hidup kita. Guys, selamat bijaksana. Tuhan memberkati. Saya harus berdoa buat saudara. Ayo kita bangkit berdiri. Angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk teman-teman di ICI, kebaktian yang ketiga. Biar mereka boleh pulang menjadi orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang meninggalkan kebodohan mereka. Memulai persiapan dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis, dalam apapun yang mereka lakukan. Mereka menjadi orang-orang yang berani berkata tidak, menjadi orang-orang yang memberikan solusi, dan menjadi orang-orang yang berjaga-jaga. When shit happen, waktu hal yang tidak baik terjadi, Tuhan, kami tidak mau komplain, kami tidak mau menangis Tuhan, kami mau merubah itu menjadi kebaikan. Karena kami tahu Tuhan Engkau mengasihi kami tahu Tuhan punya rencana yang besar buat setiap kami. Tuhan, aku berdoa, kami mau mengambil tindakan untuk stop bodoh, untuk menjadi bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama-Mu kami berdoa. Teman-teman yang bijaksana katakan, amin. Tuhan berkati, terima kasih guys.